Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Fa'adhuma qadruhu bidzalika wa ajzada fihi minal ihsan. Fihi tuftahul jinan wa tughlaqu niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunajji qailaha minan niran. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi adnan, amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada yang pada bulan ini sedang melaksanakan satu kewajiban, yaitu puasa di bulan Ramadan. Satu di antara rukun Islam yang wajib kita laksanakan sebagai orang Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban puasa di bulan Ramadan ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, posisi kiri atas di dalam mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa beriman, hai orang-orang yang merasa Allah Tuhannya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada orang yang tadi melaksanakan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu diwajibkan untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa dimanapun berada, memasuki bulan Ramadan ada banyak nilai-nilai kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Satu di antara nilai-nilai kebaikan itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Kemudian oleh Imam Ahmad menulis dalam kitabnya yang kita kenal dengan Musnad Ahmad. Nomor hadis 6979. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shama Ramadan." Siapa di antara kalian yang puasa imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Sekian banyak dosa yang kita kerjakan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dari maksiat mata, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat pendengaran, semua maksiat mungkin pernah kita kerjakan. Kemudian datanglah Ramadan menawarkan kebaikan di dalamnya. Seolah-olah Ramadan mengatakan, "Hei orang-orang yang penuh dengan dosa, walaupun dosanya memenuhi langit dan bumi, aku datang untuk menjadi wasilah supaya dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat saja. Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Pemirsa dimanapun berada yang pada bulan ini sedang melaksanakan ibadah puasa, memasuki bulan Ramadan, ada banyak amalan-amalan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW 1400 sekian tahun yang lalu. Kemudian amalan-amalan itu ditulis oleh para alim ulama, baik ulama hadis, ulama fikih, ulama tasawuf. Mereka tidak satu pun ketinggalan di dalam mengabadikan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Satu di antara amalan-amalan itu yang disebutkan oleh ulama, misalkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, ada bab namanya Babul I'tikaf. Dan inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam memahami ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membicarakan 3 poin saja. Yang pertama, atau poin yang pertama, kita akan membicarakan dari segi definisinya. Apa itu i'tikaf? Kemudian poin yang kedua, kita akan membicarakan dari segi hukum fikihnya. Kemudian poin yang ketiga, kita akan membicarakan apa yang kita dapatkan atau fadilah dari i'tikaf itu. Kita akan memulai dengan poin yang pertama. Kata ulama,
Al-i'tikafu lugatan al-lubthu, artinya menetap di suatu tempat. Wa syar'an al-lubthu fil masjidi bi syakhsin makhsus binyatin makhsus. Orang yang i'tikaf itu di masjid dan orang yang telah ditentukan dan kemudian dengan niat di dalam hatinya. Orang yang i'tikaf di dalam masjid artinya adalah orang yang memenuhi syarat. Kata Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, walahu syartan. Dan orang yang i'tikaf ini punya dua syarat. An-niyatu wal-lubthu fil masjidi. Pertama, niat. Niat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung dari niatnya. Yang kedua, al-lubthu fil masjidi. Artinya orang yang i'tikaf itu harus di masjid. Maka kata ulama, tidak sah kita i'tikaf selain di masjid. Misalkan kita i'tikaf di dalam rumah, maka i'tikafnya tidak sah. Poin yang kedua, kita akan membicarakan dari segi hukum fikihnya. Kata Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya, al-i'tikafu sunnatun mustahabbatun fi kulli waqtin. I'tikaf ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan di setiap waktu. Wa huwa fil ashril awakhir min Ramadan afdalu min ghairi. Artinya di 10 akhir bulan Ramadan ini kita sangat dianjurkan untuk i'tikaf. Dan oleh para ulama merincikan hukumnya menjadi 4 hukum. Hukum yang pertama adalah wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang pernah bernazar. Misalkan ada orang yang sakit mengatakan, kalau saya sembuh dari penyakit ini, maka saya bernazar untuk i'tikaf di masjid. Maka orang yang seperti ini wajib melaksanakan i'tikaf. Kemudian hukum yang kedua adalah sunnah. Ini adalah hukum dasarnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Akan tetapi, di 10 akhir bulan Ramadan itu sangat-sangat dianjurkan. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian hukum yang ketiga adalah makruh. Bagi siapa? Bagi seorang wanita yang masih muda. Dia dapat izin dari suaminya, itu wanita yang seperti ini makruh di dalam beriktikaf. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Hukum yang keempat adalah haram. Haram ini oleh ulama dibagi menjadi 2. Haram iktikafnya, akan tetapi sah itu bagi seorang wanita yang tidak dapat izin dari suaminya. Kemudian haram yang kedua, haram iktikafnya dan iktikafnya tidak sah. Itu bagi orang yang sedang dalam keadaan junub atau seorang wanita yang dalam keadaan haid. Poin yang ketiga, kita akan membicarakan tentang fadilah apa yang kita dapatkan kalau kita beriktikaf khususnya di 10 akhir bulan Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man i'takafa ashran fi syahri Ramadan, kana ka hajjataini wa umratain." Siapa di antara kalian yang beriktikaf 10 akhir bulan Ramadan, sama seperti haji dan umrah 2 kali. Kalau kemudian sekian banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan tahun ini tidak bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah, lalu kita butuh berapa Ramadan lagi supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, menerima ibadah-ibadah kita dan mengampuni segala dosa yang pernah kita kerjakan. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.